Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Deo Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu, memohonkan kehadiran kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami ketika kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, sehingga pelajaran ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih bagi Anda subscriber setia daripada channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, menyaksikan tayangan ini ataupun sudah pernah menyaksikan dan belum subscribe, Anda boleh subscribe saat ini juga. Subscribe itu gratis, Anda boleh lakukan dengan klik tombol subscribe berwarna merah, tulisan subscribe berwarna merah, dan klik juga tombol like dan komen dan bagikan video ini jadi berkat bagi orang lain. Pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini judulnya adalah ritme perhentian, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 3. Sepanjang pekan ini kita akan mempelajari undangan Allah yang luar biasa untuk masuk ke dalam perhentian yang dinamis, berulang setiap hari ketujuh. Ini adalah satu hal yang luar biasa karena Allah merencanakan membuat sebuah hari perhentian dengan ritme yang dinamis berulang setiap hari yang ketujuh. Tuhan Allah membuka penciptaan dunia ini dengan sangat luar biasa. Setiap penciptaan, akhir dari penciptaan setiap hari, selalu Tuhan Allah menyampaikan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Satu kalimat pendek yang sangat indah yang menegaskan, melengkapi akan setiap penciptaan yang Tuhan Allah buat sepanjang satu pekan. Tuhan Allah ada pada mulanya. Tuhan Allah berbicara saja dan itu jadi. Terang itu jadi. Jadi pekan penciptaan ini begitu luar biasa disiapkan Allah untuk manusia. Lalu kemudian penciptaan mungkin menjadi sangat baik, tetapi itu belumlah lengkap. Ada perintah untuk berhenti. Penciptaan diakhiri dengan istirahat Tuhan dan berkat khusus pada hari ketujuh. Kita ulangi lagi ayat hafalan kita. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan firman di sini. Allah memberkati hari ketujuh dan Allah menguduskan hari ketujuh. Lalu dia berhenti dari pekerjaan penciptaan. Dia berhenti bukan karena dia lelah, tetapi dia berhenti untuk memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Sabat adalah bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan Tuhan. Dan faktanya itu merupakan puncak daripada penciptaan yang dibuat oleh Tuhan. Perintah ini Allah memanggil kita untuk mengingat asal-usul kita. Jadi ketika kita kemudian tiba pada hari Sabat, kita kemudian diingatkan Tuhan lewat perintah menguduskan hari Sabat ini akan asal-usul kita tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Setelah 40 tahun mengembara di padang belantara, generasi baru, jika ada unsur-unsur samar-samar tentang keadaan di Mesir yang telah tumbuh. Mereka memiliki pengalaman yang baru dari pengalaman orang tua mereka. Generasi baru yang menyaksikan kurang kepercayaan dari orang tua mereka. Dan sebagai akibatnya, mereka mengembara di padang belantara, sementara generasi orang tua mereka
mati. Mereka mendapat hak istimewa untuk memiliki tempat kudus di tengah-tengah perkemahan mereka, dan mereka melihat awan yang menunjukkan kehadiran Allah melayang-layang di atas kemah suci. Ketika awan bergerak, mereka tahu bahwa saatnya mereka berkemas dan mengikuti itu dari belakang. Awan ini memberikan keteduhan di siang hari, dan cahaya serta panas di malam hari adalah pengingat tetap akan kasih dan pemberian Tuhan bagi mereka. Situasi yang berbeda saat ini ketika situasi bangsa Israel. Apakah Sabat tetap ada sebagai hari perhentian, sebagai sebagian dari ritme kehidupan yang dinamis berulang setiap minggu untuk berhenti pada hari yang ketujuh? Mari kita lihat di sini. Berlawanan dengan teologi populer, ayat-ayat di dalam Keluaran 16 ayat 14-31 membuktikan bahwa Sabat hari ketujuh mendahului pemberian hukum di Sinai. Jadi sebelum Tuhan memberikan hukum di Sinai kepada Musa, Sabat itu telah dipelihara juga oleh orang Israel. Mari kita lihat apa yang terjadi menyangkut makanan yang disediakan Tuhan sebagai pengingat setiap hari akan fakta bahwa Allah Sang Pencipta menopang ciptaannya. Dia menyediakan makanan untuk mereka setiap hari. Dan pada hari ketujuh, mereka harus mengambil pada hari sebelumnya, hari Jumat, 2 porsi. Karena hari ketujuh, makanan ini tidak turun. Kemudian ada beberapa fakta yang lain bagaimana membuktikan bahwa Sabat itu telah dipelihara sebelum ada hukum yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Dan alasan yang lain juga untuk berhenti pada hari Sabat adalah sebuah fakta yang terjadi bahwa Israel ketika mereka berkemah di sisi timur Yordan, mereka dipanggil untuk mengambil alih wilayah Raja Basan, 2 raja orang Amori. Dan sekali lagi pada saat yang genting ini, Musa memanggil Israel bersama mereka dan mengingatkan mereka bahwa perjanjian yang telah dibuat di Sinai tidak hanya berlaku untuk orang tua mereka, tetapi juga untuk mereka. Dan kemudian dia melanjutkan untuk mengulangi 10 perintah, sekali lagi ini untuk kepentingan mereka. Tuhan memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat, bukan hanya di zaman Israel, tapi juga di zaman saat ini. Bersama dengan tidak membunuh, tidak mencuri adalah perintah untuk mengingat hari Sabat. Meskipun Alkitab tidak memberikan kepada kita spesifik tentang bagaimana tepatnya kita harus memeliharanya. Karena memelihara hari Sabat berarti merayakan penciptaan dan penebusan. Suasananya harus merupakan sukacita dan kegembiraan dan di dalam Tuhan dan bukan kesuraman. Mengingat hari Sabat tidak dimulai pada hari ketujuh, sebagaimana Sabat perhentian adalah puncak dari penciptaan. Maka kita harus mengingat hari Sabat sepanjang pekan dan merencanakan lebih awal sehingga kita dapat menyisihkan pekerjaan mingguan kita dan dengan demikian tetap menjaga kekudusan hari Sabat pada hari Sabat itu ketika hari Sabat itu datang. Mempersiapkan dengan sengaja selama sepekan, terutama pada hari persiapan. Markus 14 ayat 42 atau Jumat adalah kunci tambahan kepada kegembiraan yang Tuhan berikan kepada kita. Memelihara hari Sabat juga berarti memelihara hubungan kita dengan keluarga kita, dan Allah menyediakan persekutuan itu untuk kita nikmati. Sementara istirahat dan waktu keluarga juga adalah asas-asas yang penting di dalam kehidupan kita. Meskipun rutinitas dan ritme mingguan kita mungkin tergesa-gesa, namun jauh dari lubuk hati kita ada kerinduan. Sabat menjadi satu istirahat yang sejati, persekutuan dengan Allah kita, merencanakan segala sesuatu untuk bersekutu dengan Allah. Kemudian kita menghentikan semua bisnis kita dan menggunakan waktu kita dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam satu ritme kehidupan istirahat bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya ingin membacakan kutipan Roh Nubuat di sini di dalam seri Membina jilid 5 halaman 17. Ellen White berkata, Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat memelihara dan melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari Sabat meminta kita, saudara dan saya, untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Khalifnya. Pada hari perhentian kudus,
Di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Sementara kita datang dekat dengan pusat alam, kehadirannya adalah nyata di hadapan kita, berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu berkat khusus, di mana dalam pemeliharaan hari Sabat ini kita dapat menjadikan kehidupan kita lebih bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Ritme perhentian mingguan yang terus berulang secara dinamis, di mana itu adalah hari ke-7, hari Sabat. Sepanjang 6 hari kita bekerja, hari ke-7 kita istirahat bersama Tuhan, kita bersekutu bersama Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah ritme kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang 1 minggu ini. Sekali lagi terima kasih bagi Anda subscriber setia daripada channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe saat ini juga. Anda boleh klik tombol subscribe berwarna merah dan klik juga lonceng notifikasinya, aktifkan itu dan berikan tanda like apabila Anda menyukai channel ini, dan juga silakan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Komen untuk bertanya, diskusi menyangkut pelajaran ini. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.